I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Kehidupan politik. Pada abad ke-17, di Sulawesi Selatan telah muncul kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar ialah Goa dan Talo, atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Faktor yang membawa perkembangan Makassar adalah 1. Terletak di tepi sungai. 2. Terletak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka atau Maluku. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511. 4. Beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris. Pada tahun 1605, penguasa dari kerajaan kembar Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Talo bernama Karaeng Matoya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan kerajaan Goa bernama Karaeng Mandravia dengan gelar Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo Makassar berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said 1639 sampai 1653. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1654 sampai 1670. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberanian menentang monopoli Belanda. Usaha-usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar dilakukan oleh VOC dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan. Hubungan Makassar atau VOC semula baik, kemudian retak dan akhirnya menjadi permusuhan. Pertempuran besar meletus pada tahun 1666 ketika Makassar di bawah pemerintah Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini, VOC di bawah pimpinan Spelma berkoalisi dengan Kapten John Cat dan dari Ambon Arupalaka Raja Bone. Perlawanan Hasanuddin berhasil dipatahkan dan para pemimpin yang tidak mau tunduk kepada VOC seperti Kraeng Galesung dan Montemerano melarikan diri ke Jawa. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bogaya pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bogaya sangat merugikan rakyat Makassar seperti berikut ini. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka. Kedua, kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali 1, yakni Banteng Ujung Pandang yang kemudian namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti rugi perang sebesar Rp250.000. Kehidupan ekonomi. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhan, maka kerajaan Makassar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Kerajaan Bone, Pulau Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbaya di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing sebagai Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan Lambo, perdagangan Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Alopyoping Pikarance Pabalue dan sebuah naskah lontar kali Amanagapa. Kehidupan sosial budaya. Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber budaya masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaan dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu, Pinisi, dan Lambo. Kemunduran. Adanya perjanjian Bogaya yang sangat merugikan Makassar. Meskipun perlawanan terhadap VOC muncul lagi 1667 sampai 1669,
berhasil dihancurkan dan dinyatakan sebagai milik